Apakah dalam saat tahajud kita bersamaan bisa meminta kepada Allah untuk menunjukkan jalan kebaikan dalam konteks istikharah dan juga taubat? Apakah ini harus dipisah satu-satu? Baik, saudariku yang baik, pertama, dalam konteks ini tahajud dulu pengertiannya adalah sholat yang ditunaikan di malam hari setelah Anda istirahat terlebih dahulu. Ya, saya ulang ya, sholat yang ditunaikan di malam hari setelah Anda istirahat terlebih dahulu. Jadi dari asalnya dari kata tahajjada ya tahajjud, ya tahajjada ya tahajjadu. Saya pahamkan tahajud dulu pertama, nanti baru kita isikan supaya mengerti dasarnya. Ya, saya lebih senang Anda memahami dibandingkan menghafal, walaupun menghafal itu baik, ya. Hajada itu asalnya aktivitas yang dikerjakan setelah beristirahat sejenak di malam hari. Setelah istirahat, setelah tidur lah sejenak ya, di malam hari. Misal, Anda tidur misalnya jam 8, kan? Terus Anda bangun jam 1, ya setelah Anda istirahat, bangun jam 1, beraktivitas. Nah, itu asalnya hajada. Kalau Anda ingin berusaha untuk bangun di malam hari, berusaha dengan sungguh-sungguh, misalnya pengen bangun nih di malam hari. Nah, Anda istirahat dulu, Anda set misalnya kan, ada alarmnya, ada macam-macam dan sebagainya. Nah, maka usaha yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan sesuatu, di antara rumusnya di ilmu sharaf, tambahkan tak. Ya, tambahkan tak di awal kalimatnya, ta plus hajada. Kalau perbuatan itu ketika dikerjakan tidak mudah dilakukan, walaupun Anda berusaha sungguh-sungguh, tapi kadang-kadang tantangannya tidak mudah. Ya, misal pasang alarm itu targetnya sih bangun jam 2 misalnya kan. Ya. Tapi pasang alarm itu harus berkali-kali karena boleh jadi nanti belum tentu bisa bangun. Maka Anda pasang alarm misalnya dari jam 1:04. Jam 1:30, ya kan? Jam 1:45. Tuh. Ya kan? Harapan misalnya jam 1:15, alarm pertama bangun untuk mematikan alarm yang kedua, misalnya kan? Siap-siap tuh. Sampai ini, tit, matikan, tidur lagi. Tit, matikan, tidur lagi. Baru ada kesadaran sedikit, setengah kesadaran sedikit, 1:45. Anda ingat, oh saya mau tahajud. Nah, tapi kadang-kadang masih 15 menit, masih begini, ketiduran. Harap-harap ya bisa kuat 1:45 dan siap jam 2 tahajud, ternyata ketika bangun 5:41, ya kan? Padahal tadi sudah begini ya. Ini tantangan tidak mudah, harus kita kalahkan, harus semangat, harus double ya keyakinan kita, harus kuat, double kuat dengan tantangan yang kuat. Tantangan yang kuat itu yang tidak mudah disebut dengan syiddah. Sehingga azab itu kalau kencang kuat disebut syadid. Walahum adzabun syadidun, ya. Ya, syadid itu kuat, kencang, dahsyat ya. Syiddah sesuatu yang kuat, yang tajam, yang tidak mudah, dilambangkan begini ya, disebut dengan tasydid. Jadi sesuatu yang kuat, yang tidak mudah, yang butuh 2 kali lipat motivasi untuk mengalahkan itu. Ya karena itu hurufnya pun double asalnya. Ya ada huruf jim, mati dengan hidup disatukan. Nah ini nanti fikih lughah ya yang berperan di sini. Jadi kalau ditambahkan tasydid di sebelum huruf akhir, ini ha, jim, dal. Sebelum akhirnya ada di jim. Kita tambahkan begini. Asalnya menunjuk 2 huruf, satu mati, satu hidup. Tapi dalam fikih lughah nanti salah satunya menunjuk sesuatu yang tidak mudah dilakukan, tantangannya begitu tidak biasa. Jadi seakan ingin mengatakan bahwa beraktivitas bangun malam, ya kan? Yang ingin kita kerjakan ini tidak mudah, ada tantangan ya, tapi penting bagi kita untuk merencanakan ya, penting ikhtiar yang sungguh-sungguh, motivasi 2 kali lipat supaya kita bisa bangun di malam hari itu. Nah, sholat yang ditunjukkan lewat syariat walaupun berhukum sunnah, khususnya dikerjakan di malam hari yang tidak mudah dikerjakan saat orang lain tidur ya, maka kenapa sholatnya disebut dengan sholat tahajud? Mengambil dari keterangan ini untuk menunjukkan bahwa sholat ini tidak mudah dikerjakannya, tapi kalau Anda ingin melakukannya dengan baik, maka istirahat terlebih dahulu supaya malamnya fresh. Kemudian tak bersungguh-sungguh untuk bisa bangun, pasang alarm, niatkan dengan baik ya, kemudian motivasi diri Anda. Untuk memotivasi itu, maka turunlah kemudian Quran di surah ke-17 di ayat 79 sampai dengan 81. Ya. Ketika Allah menyampaikan, lihat baik-baik teman-teman sekalian, ya, wa minal laili fatahajjad. Nih. Dan di antara sebagian malam, minnya itu sebagian, enggak semua. Tabi'id sifatnya. Ya, tabi'id itu sebagian. Dan di antara sebagian malam, sebagiannya lagi istirahat dulu, tidur dulu, nanti sebagian malamnya bangun. Mau di per-3 malam, di ujungnya, di akhir, pertengahan, yang penting ada istirahat dulu. Fatahajjad, maka fa-nya maka cepat, berusahalah taknya. Berusahalah dengan semampu kamu tahajud untuk bangun menunaikan sholat di malam hari.
Ya, setelah kamu istirahat itu. Walaupun itu tidak mudah untuk dilakukan. Butuh perjuangan. Tapi kalau kamu bisa kerjakan itu, Allah akan berikan 4 kemuliaan yang tidak diberikan pada orang yang tidak tahajud, sekalipun dia salat fardunya istimewa. Ya, khusyuk, bagus bacaannya, sempurna penunaiannya. Tapi kalau nggak tahajud, nggak dapat yang 4 ini. Ya, kecuali dia berusaha dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh. Asa 1, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Allah akan ya mensupport kamu, mendorong kamu, menempatkan kamu di tempat yang terbaik dalam karirmu, aktivitasmu, pekerjaanmu. Ya, jadi ada makom saja, ada makom mahmudah, yang terbaik, yang orang pun paham bahwa itu memang tempatnya Anda. Orang senang dengan itu. Allah angkat yang terbaik. Nggak usah pakai nyogok, nggak usah pakai ini itu dan sebagainya. Anda diarahkan pada yang terbaik bagi maslahat hidup Anda. Ya, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, dan katakan, minta sama Allah supaya membimbing engkau mengawali setiap aktivitasmu. Dibimbing, Masya Allah. Anda skripsi, dibimbing dosen yang bagus, lancar. Anda hidup, dibimbing Allah. Apa yang tidak lancar? 3, wa akhrijni mukhrajas sidqin. Ya, dan minta kepada Allah, katakan minta supaya membantu Anda untuk memberikan solusi pada Anda, keluar dari persoalan dengan jalan keluar yang terbaik. Gak usah nyogok, gak usah ini, gak usah itu, gak usah nyontek kalau ujian ini. Diberi jalan keluar, setiap persoalan ada jalan keluar yang terbaik. Yang keempat, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Minta kepada Allah supaya dilindungi ya dari segala orang-orang yang boleh jadi misalnya, mohon maaf ya, ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda, jahil kepada Anda dan sebagainya dalam kehidupan. Ya, ada tantangan yang harus dihadapi, Allah langsung yang menolong. Dan ini yang Nabi lakukan, karena Nabi itu Masya Allah rutin tahajudnya luar biasa, hamba yang paling takwa. Ya, dan ini ketika ayat ini diturunkan, salah satunya adalah untuk membebaskan Rasulullah dari kepungan. Ya, orang-orang 100 orang pemuda yang pada saat itu mengepung Nabi, dan taruhannya nyawa pada saat itu. Ya, cuma karena Nabi itu punya risalah, kan Allah telah menetapkan, mereka kemudian ditutup pandangannya, dibuat ngantuk, dan Nabi bisa bebas. Ya, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Setelah itu semua kebaikan akan tampak, keburukan akan sirna. Jadi orang-orang yang tahajud, yang rajin, yang baik itu dijaga oleh Allah, sehingga kalaupun ada disoal oleh orang dan sebagainya, akan ditampakkan entah saat itu atau kemudian hari bahwa dia ini orang baik. Keburukannya, orang-orang yang berbuat buruk akan ditampakkan, kemudian ditetapkan, dihilangkan, dan dia akan diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Nah, jadi sebetulnya dalam tahajud ini kalau kita sudah mintakan dan kerjakan dengan baik, tinggal diisi doa aja sebetulnya. Karena apa? Jaminan tadi sudah cukup, lebih dari cukup. Ya, tadi Anda istikharah, punya masalah apa? Ya, Anda bisa hadirkan di situ. Ya, dalam sujud Anda minta misalnya, ya dalam bahasa hati Anda, ya Allah, tunjukkan kepada saya ya Allah jalan keluar dari apa yang ingin saya pilih ini. Karena Allah berjanji, wa akhrijni mukhrajas sidqin. Ya, katakan, minta padaku, kamu mau punya masalah apa? Aku berikan, kata Allah, supaya dibimbing engkau keluar dari masalah itu. Anda ingin, ada pilihan nih, pilih dilema di antara dua cinta misalnya kan, mencintai si fulana dan mencintai si fulana. Ya, mencintai ibu Anda untuk merawatnya, mencintai dia yang sudah siap-siap di pernikahan, sementara dana terbatas. Ibu sakit misalnya, apakah harus dibantu atau support dia dulu? Nah, Anda minta petunjuk kepada Allah, itu dilema di antara dua cinta. Ya, bisa aja pekerjaan, bisa macam-macam. Anda mana nih, ya Allah, minta petunjuk. Ya, Anda bisa mohonkan kepada Allah. Ya, jadi dalam sujud Anda nanti Allah bimbing, wa akhrijni mukhrajas sidqin. Sebelumnya adkhilni mudkhala sidqin. Nanti dibimbing, oh ini jalan keluar yang terbaik. Katakan pada ibu, support dengan baik. Katakan dulu pada calonmu ini, kan? Ya, siapkan dulu. Ya, ini ujian bagi kita untuk dilihat apakah kita bisa bakti kepada orang tua kita dan sebagainya. Aku khawatir kalaupun nanti menikah ternyata nggak ada nilai bakti di antaranya. Ternyata Anda dapatkan responnya, Masya Allah, misalnya kan, udah ibu dulu prioritaskan. Gampang itu, kalau Allah menghendaki kita bersama, kalau tidak, ya nanti Allah akan mengatur sesuatu yang terbaik. Misal, itu menunjukkan nilai kebaikan. Aku tunggu sampai ibu sembuh, itu luar biasa lagi. Ya, baik. Jadi ada hal-hal yang kita bisa dapatkan dan kita langsung mohon kepada Allah dalam kebaikan. Itu poinnya. Jadi sebetulnya persoalan meminta, jalan keluar dan sebagainya ada di sini sampai menempatkan pada karir yang terbaik. Nah, kecuali kalau Anda misalnya ingin spesifik malam harinya bangun, ya setelah Anda tunaikan yang tadi 2 rakaat dulu sampai Anda tutup dengan sebelum witir misalnya, Anda niatkan lagi untuk istikharah yang spesifik, minta dengan bacaan dari Nabi misalnya, yang khusus spesifik mengarahkan Allahumma inni astaghfirullah, ya Allah saya beristikharah kepadamu. Ya boleh, di antara salah satu rakaatnya Anda mohonkan kepada Allah untuk langsung meminta. Ya sah-sah saja untuk dilakukan, nggak ada masalah di situ. Ya, tapi kalau Anda mau minta pun lewat sujud boleh, ya dengan bahasa Anda, atau setelah itu Anda berdoa dengan memohon di keheningan malam juga boleh, semuanya sah. Termasuk taubat, karena taubat itu sebetulnya sudah termasuk ketika kita menunaikan sholat, karena fungsi sholat itu salah satunya sebagai taubat.
Ya, di hadis Muslim jelas ya, Nabi SAW menyampaikan nomor hadis 239 ya, ketika Nabi menyampaikan as-salawatu ila salawat. Ya, ingat kalimat Nabi ya, lihat as-salawatu ila salawat wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna malam takunil kaba'ir. Salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan. Kalau Anda hadir di situ, baru hadir aja, tunaikan salat misalnya kan di belakang imam, atau Anda salat, itu sudah otomatis menggugurkan dosa-dosa kesalahan-kesalahan kita sepanjang bukan dosa besar. Ya, yang dimaksudnya dosa-dosa kecil yang nggak sengaja, salah lihat, salah dengar, kan, salah ucap dan sebagainya, itu gugur saat kita salat otomatis. Nah, kalau kita saat bersamaan membaca bacaan salat sambil menghayatinya, sambil minta ampun di situ, sudah diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Karena bacaan-bacaan sholat itu mengandung unsur-unsur taubat. Nggak percaya silakan. Begitu Anda takbir kan, Allahu Akbar, iftitah kan. Di antara iftitah itu ada doa kan. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jika saat sholat ini hamba membawa kesalahan, ya Allah, sebesar apapun hamba salah, ya Allah, hamba taubat kepadamu. Hamba mohon, ya Allah, jauhkan antara hamba dengan kesalahan hamba, seperti Engkau jauhkan antara timur dengan barat. Hamba tidak ingin lihat lagi di akhirat, ya Allah. Ya, karena semua akan ditampakkan di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik ditampakkan, yang buruk ditampakkan. Anda saat salat tobat sama Allah, minta supaya nggak ditampakkan, dijauhkan sejauh timur dan barat yang nggak pernah ketemu. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, kalau kesalahan saya begitu banyak ini, ya Allah. Ya Allah, seperti noda, ya Allah, yang banyak lumurannya, maka mohon ya Allah bersihkan seperti noda dibersihkan. Ya, Allahumma ghsilni bil ma'i was salji wal barad. Kalau perlu gunakan air yang dingin, maksudnya ya Allah, gunakan apapun ya Allah yang bisa membersihkan dosa-dosa saya. Tunjukkan saya rahmat-Mu ya Allah, bimbing saya untuk kembali kepadamu dalam kebaikan. Dan demikian, bukankah saat rukuk juga taubat? Ya subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku. Ampuni aku kan diampuni itu karena ada dosa. Makanya kalau Anda katakan duduk di antara dua sujud misalnya kan, Rabbighfirli, kalimat pertama, ya Allah ampuni aku. Anda kalau minta diampuni berarti aku dosa kan? Ya Allah maafkan aku, berarti aku salah. Coba ya, Anda datang ke makhluk aja, Anda katakan saya minta maaf, berarti Anda merasa ada dosa, ada salah. Nggak mungkin ujung-ujung, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada ribut. Ya, Anda katakan misalnya, mohon maaf, saya minta maaf. Ya orang akan tanya, maaf apa ya? Tapi ketika Anda katakan dengan tulus, saya minta maaf, ini menunjukkan ada persoalan. Anda mengatakan kepada Allah, ya Allah ampuni saya. Ampun itu pasangannya dosa. Al-afwu pasangannya khata. Ya, awas, hati-hati. Al-afwu pasangannya khata. Al-ghafir, ghafar dan ghafur itu pasangannya dzambun dzunubun, dzunubun ma'adz zulmi, dosa. Hati-hati. Ya, nanti rahmat, rahim pasangannya israf. Makanya di surah Al-Baqarah di ayat terakhir 286 kita katakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana khata. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Itu dzambun dzunubun dzunubun ma'adz zulmi. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi, israf. Wa'fu 'anna, khata pasangannya al-'afwu, wa'fu 'anna. Waghfir lana. Ya, waghfir, ghafar. Ya, ghafir, ghafar, ghafur. Karena di Quran itu ada ghafir. Ya, Quran surah 40 ayat 3, ghafilid dzambi wa qabilit taubi. Ada ghafar di surah Nuh ayat yang ke-10 itu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ada ghafur, innahu huwal ghafurur rahim. Ada rahim pasangannya israf. Ya, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, semua turunannya ada. Lalu kembali ke sini teman-teman, ya Anda bisa taubat di situ, minta kepada Allah. Begitu Anda mengatakan, duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, ya Allah, minta ampun, ampuni saya. Ya ketika Anda minta ampun, berarti Anda merasa punya dosa. Ingat dosanya. Dosa apa? Makanya saat sholat itu ingat-ingat, punya dosa apa kepada Allah. Dosa kepada orang tua misalnya, ya persoalan hidup dengan tetangga, dengan pasangan, sujud, minta ampun, minta petunjuk, otomatis. Jadi sebetulnya kalau di sholat itu, sebetulnya semua sholat itu mengandung unsur taubat. Tinggal kita kembali kepada Allah. Jadi setiap dalam keadaan kita sholat. Tapi kalau Anda ingin khususkan misalnya, boleh nggak Ustadz? Ya Anda tinggal berwudu, teman-teman sekalian, datang, sholat misalnya, sholat wudu di situ, waktu duha, sholat duha, di situ sambil bertobat kepada Allah, minta jalan-jalan kebaikan, minta petunjuk dan sebagainya. Karena semua sholat itu mengandung unsur tobat. Sedangkan istikharah memang ada spesifik untuk istikharah itu dari Nabi SAW. Kalau memang perkaranya sangat khusus sekali, sampai harus disebutkan dengan lafadznya itu ada. Tapi kalau Anda ingin bawa dengan nuansa yang langsung dalam tahajud, dalam sholat biasa pun, jadi kalau tahajud waktunya cuma malam. Kalau istikharah nggak dibatasi dengan waktu. Jadi Anda bisa siang, bisa malam, bisa sore misalnya, dalam kondisi-kondisi tertentu ya, yang bisa dibenarkan untuk menunaikan sholat, Anda bisa lakukan.
Ya, tapi kalau dalam salat tahajud itu unsur ketiganya bisa disatukan dalam permohonan. Allah taala a'lam bis-shawab.